Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dengan NIM 2004219. Kali ini saya akan menyampaikan materi Sistem Informasi Manajemen mengenai sistem pengolahan transaksi dan otomatisasi perkantoran. Yang pertama, Sistem Pengolah Transaksi atau TPS. Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data seperti pelanggan adalah sistem pengolahan transaksi, di mana data sehari-hari transaksi yang mendukung operasional organisasi dilakukan. Dibandingkan dengan sistem informasi lain, TPS memang lebih dibutuhkan perusahaan, karena berfungsi merekam semua aktivitas yang ada di dalam perusahaan dan berbagai kejadian yang ada di dalamnya. Menurut Jogianto, sistem informasi yang digunakan untuk level operasional disebut juga dengan nama SPT atau TPS. Disebut dengan sistem pengolahan transaksi karena sistem ini menangkap transaksi-transaksi bisnis yang terjadi, mencatatnya di dokumen-dokumen dasar, memasukkannya ke dalam sistem informasi, dan merekamnya ke basis data dan mengolahnya menjadi informasi-informasi pencatatan nilai. Tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi, misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. TPS dapat diselenggarakan secara manual dan komputerisasi, namun saat ini umumnya perusahaan menggunakan komputer. Apabila TPS dijalankan dengan baik, akan memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan. Sistem pemrosesan transaksi adalah satu-satunya sistem informasi yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan informasi di luar perusahaan. Sistem pemrosesan transaksi memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada setiap unsur lingkungan selain pesaing. Contohnya, sistem pemrosesan transaksi memberikan faktur dan laporan saldo kepada pelanggan, pesanan pembelian kepada pemasok, dan data dalam laporan keuangan tahunan kepada para pemegang saham dan pemilik. TPS memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, TPS berfungsi mencatat data ke dalam basis data. Data yang dicatat meliputi data induk dan data transaksi. Data induk adalah data yang lengkap dan dapat berdiri sendiri, misalnya data pegawai, data barang dagangan, dan data pelanggan. Data transaksi adalah data yang digunakan untuk mencatat transaksi, dan transaksi adalah berbagai perubahan atau peristiwa yang terjadi di perusahaan. Yang kedua, TPS digunakan oleh para pemakai akhir atau end user, yang terdiri dari operator atau para manajer pelaksana. 3. TPS menyajikan informasi atau laporan yang bersifat baku atau standar dan tidak mengandung banyak variasi. Contohnya, kasir hanya menyediakan nota penjualan yang terdiri dari secari kertas. 4. TPS diperlukan hampir setiap hari, karena dalam suatu perusahaan, transaksi selalu terjadi dan setiap transaksi harus dicatat. 5. TPS berguna untuk pembuatan keputusan yang terstruktur. Keputusan yang terstruktur adalah keputusan yang timbul karena masalah yang sudah jelas dan jalan keluarnya juga jelas. Contohnya seperti pencatatan tagihan telepon. Yang keenam, TPS memerlukan perangkat input dan output yang bervariasi mulai dari komputer, mesin ATM, telepon, dan perangkat lain yang dalam masa depan akan semakin bervariasi dan mudah digunakan. 7. Kapasitas penyimpanan datanya sangat besar. Kedelapan, orientasi data yang dilakukan biasanya mengacu pada data masa lalu. 9. Masukan data dan keluaran terstruktur, data diformat menurut suatu standar. Dan yang ke-10, komputasi tidak terlalu rumit. Menurut Praega, terdapat beberapa komponen-komponen sistem pemrosesan transaksi. Yang pertama, di input. Input dalam suatu proses transaksi adalah dokumen sumber yang dapat berupa formulir atau bukti transaksi lainnya. Sebelum suatu transaksi diproses, terlebih dahulu kita harus melakukan pengumpulan data transaksi. Pengumpulan data-data transaksi ini tidak dapat dipisahkan dari desain suatu formulir, sebab suatu formulir merupakan gambaran atau rekaman dari suatu transaksi. Yang kedua, proses. Dalam sistem manual, proses di sini terdiri dari kegiatan memasukkan data transaksi ke dalam jurnal. Dalam sistem komputer, prosesnya dilakukan dengan memasukkan data ke dalam file transaksi.
Jika perusahaan masih dalam skala kecil, maka dapat digunakan jurnal umum. Tapi jika perusahaan mulai membesar dan aktivitas perusahaan bertambah, tidak dapat lagi digunakan jurnal umum dan harus menggunakan jurnal khusus. Misalnya seperti jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga, penyimpanan. Media penyimpanan dari transaksi secara manual adalah buku besar. Buku besar menyediakan ikhtisar transaksi-transaksi keuangan perusahaan. Proses pemasukan data dari jurnal ke dalam buku besar disebut dengan posting. Untuk sistem komputer, posting ini dilakukan dengan mengupdate file master menggunakan file transaksi. Selanjutnya, otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran berarti pengalihan fungsi manual, peralatan kantor yang banyak menggunakan tenaga manusia kepada fungsi-fungsi otomatis dengan menggunakan peralatan mekanis, khususnya komputer. Otomatisasi perkantoran sering juga diistilahkan dengan kegiatan perkantoran elektronis. Perkantoran elektronis adalah aplikasi perkantoran yang mengganti proses administrasi berbasis manual ke proses berbasis elektronis dengan memanfaatkan fasilitas jaringan lokal. Waluyo menegaskan bahwa era otomatisasi perkantoran dimulai bersamaan dengan berkembangnya teknologi informasi penggunaan perangkat komputer untuk keperluan perkantoran. Otomatisasi perkantoran adalah semua sistem informasi formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi kepada dan dari orang yang berbeda di dalam maupun di luar perusahaan. Dengan kata lain, otomatisasi perkantoran merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan. Beberapa sistem otomatisasi perkantoran secara formal dan dikomunikasikan dengan suatu prosedur tertulis. Sistem formal ini diterapkan di seluruh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, mirip dengan sistem informasi manajemen. Namun, sebagian besar sistem otomatisasi perkantoran tidak direncanakan atau diuraikan secara tertulis. Sistem-sistem informal ini diterapkan saat diperlukan oleh perorangan untuk memenuhi keperluannya sendiri. Dan otomatisasi perkantoran dimaksudkan untuk memudahkan segala jenis komunikasi, baik secara lisan maupun secara tertulis. Pada dasarnya terdapat 4 kategori pemakai otomatisasi kantor. Yang pertama ada manajer, yang kedua profesional, contohnya asisten staf khusus, yang ketiga sekretaris, dan yang keempat pegawai administratif. Karena otomatisasi perkantoran dimaksudkan untuk memudahkan jenis komunikasi, otomatisasi perkantoran tidak hanya melayani orang-orang di dalam perusahaan, akan tetapi juga dengan lain di luar lingkungan perusahaan. Konsep-konsep otomatisasi. 1. Proses yang terjadi di perkantoran seperti halnya proses manufaktur mengarah ke otomatisasi. Kedua, otomatisasi kantor berevolusi dari aplikasi-aplikasi yang terpisah dan tanpa rencana menuju aplikasi yang terencana dan terpadu. Yang ketiga, otomatisasi kantor memudahkan penerimaan dan pengiriman informasi. Yang keempat, otomatisasi kantor memberikan keuntungan lebih besar melalui pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kelima, otomatisasi kantor sebagai pelengkap bagi metode komunikasi tradisional, bukan sebagai pengganti. Otomatisasi kantor merupakan proses kerja mesin dan sedikit usaha manusia. Otomatisasi kantor bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Timbulnya gagasan otomasi ke perkantoran karena sebagian dari waktu kerja pegawai habis untuk melakukan hal-hal yang tidak produktif. Antara lain, banyaknya staf yang menghabiskan waktunya dengan membuka arsip dokumen untuk mencari bahan yang diperlukan. Para sekretaris atau tenaga administrasi sangat sibuk dengan tugas administratifnya. Hal-hal tersebut dari sudut efisiensi kerja sangat merugikan. Dengan adanya otomatisasi perkantoran, peran tradisional para manajemen tingkat menengah berubah secara drastis. Fasilitas dari otomatisasi perkantoran meliputi berbagai jenis komputer, dari mulai komputer besar sampai komputer pribadi, melalui jaringan komunikasi dengan mesin, faksimil dan pencetak, pengolahan kata, arsip elektronik, surat elektronik, pengaturan jadwal rapat otomatis, sistem informasi manajemen, dan pemrograman.
Dengan adanya otomatisasi perkantoran, peran tradisional para manajemen tingkat menengah berubah secara drastis. Hal ini disebabkan karena pimpinan perusahaan mendapatkan laporan informasi langsung melalui komputer. Pemanfaatan komputer akan mengubah baik jenis pekerjaan maupun cara penanganannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.